pertemuan ini. Ya, malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang Injil Lukas. Dan di dalam Injil Lukas, salah satu topik yang terus berulang ya adalah tentang kerajaan Allah. Oleh karena itu kita akan mendalami secara singkat, tetapi kemudian nanti saya mengharapkan dalam diskusi-diskusi kita bisa mempertajamnya tentang Yesus dan kerajaan Allah. Jadi saya sengaja untuk membuat PowerPoint saya sesimpel mungkin, karena topik tentang kerajaan Allah itu adalah sesungguhnya topik yang rumit, tetapi bisa disederhanakan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk membaca Lukas pasal 4 ayat 42 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Ini tulisan internet saya unstable. Sebentar saya matikan video dulu supaya lebih stabil ya. Ya, sudah bisa melihat slide saya ya Bapak Ibu ya? Bisa. Nah, satu kalimat yang sangat menarik ya, yang saya tebali ini Bapak Ibu. Jadi, Yesus harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi konteks bacaan ini itu sebetulnya adalah begini, pendengar Tuhan Yesus itu 90% adalah orang-orang miskin. Dan di mana Tuhan Yesus ada, Ia selalu diikuti oleh banyak orang. Karena Yesus itu adalah seorang nabi yang dari Nazaret, nabi yang berasal dari wilayah yang kecil, maka pengikutnya juga adalah orang-orang kecil. Sebagian besar mereka yang miskin itu selalu berkumpul dimanapun Yesus ada, di sana orang miskin berkumpul. Nah, kenyataan ini sesungguhnya sengaja diangkat oleh penulis Alkitab untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah raja yang diikuti oleh orang-orang miskin. Makanya kalau kita melanjutkan pembacaan kita, maka kita akan mendapati bahwa aku datang untuk menyembuhkan yang buta, membebaskan yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, yang merupakan nubuatan Yesaya. Jadi pada zamannya dulu, di mana ada Tuhan Yesus, di sana orang-orang miskin selalu berkumpul. Ataupun jika tidak miskin secara ekonomi, miskin secara jiwa. Mereka tertolak secara sosial, orang-orang yang mungkin punya uang, tetapi mereka mengalami kekeringan hidup. Dan orang-orang seperti itulah yang selalu menjadi pengikut Kristus. Dan yang menarik, itu dianggap pada zaman itu sebagai kerajaan. Oleh karena itu konsep kerajaan Allah yang berbeda dengan Imperium Roma yang mereka menginvasi, menjajah, menyedot segala sumber daya, mengharuskan ketertundukan
dan bahkan pemerintahan Roma itu dekat dengan orang-orang yang kuat. Sebab kalau kita melihat konsep Romawi tentang baik itu adalah kuat. Maka misalnya Friedrich Nietzsche, yang pernah menulis tentang Übermensch, itu dia mengatakan bahwa definisi baik secara kuno, menurut tradisi Eropa, baik itu bukan kasih, tetapi baik itu adalah kuat, menang. Dan itu memang betul. Konsep kebaikan adalah kekuatan, keperkasaan, kemenangan, kemampuan untuk menundukkan. Itu konsepnya Roma. Sehingga di mana ada Roma, di sana ada kekuatan, show of force. Jadi pertunjukan kekuatan yang sangat hebat. Tetapi di mana ada Yesus, di situ ada orang miskin, orang yang lemah, orang bermasalah, orang tidak berdaya, orang berdosa. Saya mengajak Bapak Ibu mengimajinasikan ini. Sehingga ketika kita membicarakan tentang kerajaan Allah, itu tidak membayangkan sebuah kerajaan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih gemerlap, lebih berkuasa, super power atau bahkan ultimate power, seperti bayangan kita tentang kerajaan-kerajaan kuat. Justru yang terjadi dalam narasi Injil yang disebut oleh kerajaan Allah dalam Yesus, itu adalah Allah di tengah-tengah orang tertindas. Dan pada saat itu, ketika Tuhan Yesus bergerak, ia melakukan mujizat, menyembuhkan orang, mengusir roh jahat, makin banyak orang datang dan orang cenderung untuk, ya sudah engkau tinggal di antara kami. Karena memang orang miskin itu kan hiburannya adalah kalau diperhatikan, mengalami hal-hal yang luar biasa karena hidup mereka itu terlalu susah. Tetapi Tuhan pada saat itu tidak dapat ditahan. Ia berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku datang. Ini agak berbeda dengan konsepnya Injil Yohanes, ya. Mungkin 2 minggu lagi kita akan dalami. Minggu pertama nanti saya yang akan memimpin, jadi pengenalan akan Yohanes akan saya jelaskan. Kalau Yohanes itu lebih menekankan kepada Yesus dan kealahannya, kemenyatuannya dengan Allah, Yesus dan kekudusannya, Yesus dan kuasanya. Lukas menekankan Yesus adalah Allah bagi semua orang. Yesus adalah juru selamat bagi semua pihak. Itu yang ditekankan Lukas. Oleh karena itu Tuhan Yesus itu tidak dapat ditahan. Karena agak berbeda dengan pikiran banyak orang, ya. Misalnya dalam kisah orang mengundang Tuhan Yesus, Yesus senang. Tapi dalam konteks ini, ketika banyak orang mengundang dan ingin mengagungkan dia sebagai raja lokal, Yesus menolak. Sebab ia harus memberitakan kerajaan Allah bagi orang-orang yang lain. Ini ciri teologi Lukas, yaitu teologi yang inklusif. Bahkan untuk orang yang paling jelek sekalipun. Kisah tentang anak hilang, dirham hilang, domba hilang, itu kan adanya di Lukas. Kisah tentang orang Samaria yang murah hati dan seterusnya, itu menunjukkan betapa Yesus itu adalah Allah bagi semua. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah yang dikatakan oleh Yesus? Sebab untuk itulah aku datang. Dalam bahasa Yunani dipakai kata Basileia tou Theo. Jadi Basileia itu adalah kerajaan, ya. Tou Theo itu milik Allah, kerajaan yang dimiliki oleh Allah. Dalam bahasa lain itu disebut, kalau dalam Injil Matius disebut Basileia ton uranon, atau kerajaan langit, atau kerajaan surga. Sehingga kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sebetulnya sama. Dan kalau Bapak Ibu
melakukan pencarian elektronik di dalam Alkitab, ditulis saja kerajaan Allah atau kerajaan surga. Gitu. Itu kata tersebut muncul banyak kali, puluhan kali, bahkan lebih dari 70 kali. Tulis kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan. Itu banyak sekali. Sementara ketika Bapak Ibu menulis misalnya tentang Injil keselamatan gitu ya, itu hanya muncul sekali dalam Efesus. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk memberitakan kerajaan Allah, bahwa apa yang dimaksud memberitakan kerajaan Allah, itu siapa saja yang menerima pengajaran, menerima Yesus, dan kemudian mau menjadi pengikut Kristus, dan turut bersama, bermisi bersama dengan Yesus, dia sudah masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaannya itu bukan sebuah teritori, ini adalah kerajaan yang melampaui batas. Bukan hanya kingdom, tetapi kingship. Orang yang menerima Yesus, percaya kepada Yesus, mengikuti ajarannya, menghidupi misi kerajaannya, dia sudah menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu kalau digambarkan itu seperti ara-araan. Jadi munculnya pertama adalah Tuhan Yesus sendiri, Allah dalam Kristus. Lalu kemudian Tuhan Yesus itu membawa murid-muridnya. Lalu setiap orang banyak yang ikut dalam ara-araan Yesus itu menjadi ara-araan yang besar. Dan para pengikut itu terus memberitakan dan makin besar ara-araannya. Dan siapa saja boleh bergabung dalam ara-araan kerajaan Allah. Nah, kalau kita memahami tentang konsep kerajaan Allah yang demikian, maka kita akan memahami betapa inklusifnya Yesus dan pengikutnya. Kerajaan Allah itu bersifat inklusif. Semua boleh bergabung, bukan eksklusif. Hanya orang tertentu yang boleh bergabung. Nah, bagaimana orang bergabung di sana? Tentu saja kita percaya bahwa itu adalah karya Roh. Roh yang mendorong. Dan konsep dasar kerajaan Allah itu adalah sebuah ara-araan yang terus-menerus menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, sehingga seluruh bumi itu dipenuhi kemuliaan Allah. Itu konsep dasarnya. Dan ini konsisten dengan apa yang Tuhan mandatkan ya, kepada manusia. Marilah kita menjadikan manusia seturut dengan gambar dan rupa kita. Lalu mandat budayanya, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Itu maksudnya apa? Ketika manusia yang diciptakan seturut dengan gambar Allah itu beranak cucu, maka akan ada duplikasi dan gambar Allah memenuhi seluruh bumi. Tekanannya itu bukan bumi penuh manusia, bukan. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Itu dipenuhi bumi dengan apa? Dengan gambar Allah. Sehingga seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Kalau kita juga memahami konsep Injil Kerajaan ini pula, kita akan paham, misalnya dalam membaca Matius 28, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu sesungguhnya adalah dalam rangka memenuhi seluruh bumi dengan kemuliaan Allah. Dan ini konsisten juga dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa yang diajarkan adalah apa? Datanglah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ini merupakan sebuah misi. Orang Kristen itu bergabung dalam misi besar Allah yang menjadikan bumi ini semakin dipenuhi oleh kuasa dan kemuliaan Allah. Nah, ketika kita menjadi orang percaya yang punya pemahaman yang komprehensif seperti itu,
maka kita tidak akan jatuh pada hal-hal yang sifatnya sempit. Ya, melihat bahwa hubungan dengan Tuhan itu hanya relasi pribadi. Nah, ini berlawanan dengan spirit kerajaan Allah. Ya, dalam kerajaan Allah itu ada dimensi pertobatan. Ya, tapi relasi dengan Allah dalam Kristus itu tidak hanya bersifat pribadi. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah karya Roh Kudus, tetapi itu hanyalah sebuah pintu bagi ruang kehidupan yang lebih besar, yaitu bergabung dalam arah-arahan kerajaan Allah. Nah, sifat kerajaan Allah. Sifat kerajaan Allah itu tidak lain dan tidak bukan bersifat misioner. Jadi di dalamnya ada misi penyelamatan, keselamatan bagi umat manusia. Kenapa Allah menyatakan kerajaannya? Sebab manusia itu sekian lama jatuh dalam perbudakan. Entah perbudakan dosa individualnya, perbudakan dosa pribadinya. Ya, orang jatuh dalam kecanduan demi kecanduan, orang terjebak dalam penderitaan demi penderitaan yang disebabkan oleh dosa-dosa pribadinya sampai mereka tidak berdaya. Manusia itu kalau sudah kadung berdosa itu begitu ya. Kalau ibaratnya orang tuh punya hutang itu, hutangnya tidak terbayar, berlipat-lipat, terus menindih. Manusia juga begitu. Dosa. Tapi dosa itu jauh lebih dahsyat daripada hutang uang. Hutang uang bisa dibayar, bisa ditunda, tapi hutang dosa itu terus berlipat ganda. Dan dosa-dosa pribadi itu juga bisa menjadi dosa-dosa struktural. Karena manusia tidak pernah puas, maka ia kemudian mengambil keuntungan dari sesamanya. Karena tamak, maka ia menjadi komunitas yang tidak jujur. Karena ingin selalu diutamakan, ada dosa kesombongan, menganggap komunitas yang lain itu lebih jelek. Itu sebetulnya kan dosa-dosa struktural. Rasisme, korupsi, ketidakadilan, diskriminasi, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok besar, itu adalah dosa yang sifatnya struktural. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara tentang eskatologi, maka kita juga memahami bahwa kerajaan Allah itu adalah realized eskatologi. Apa artinya? Kerajaan Allah itu sudah terjadi, kerajaan Allah itu sudah datang, sedang terjadi saat ini, dan akan digenapi di masa depan. Jadi Allah datang menyelamatkan manusia dari ketertindasan dosa yang sifatnya pribadi atau struktural, sehingga kerajaan Allah itu berbuah pada transformasi hidup pribadi dan transformasi sosial struktural. Di mana ada gereja, di sana harus ada transformasi. Nah, ini Injil Kerajaan Allah atau misi Kerajaan Allah itu bisa digunakan sesungguhnya sebagai semacam alat ukur apakah gereja sudah menjadi gereja atau tidak. Walaupun Kerajaan Allah itu lebih luas dari gereja, tetapi gereja adalah bagian dari arah-arahan Kerajaan Allah. Jadi paling gampang tuh begini, kalau saya jadi Kristen, apakah saya sudah mengalami transformasi, perubahan, pertobatan secara pribadi, dan lingkungan tempat saya hidup juga mengalami transformasi. Kalau secara pribadi seorang belum ditransformasikan, rumah tangganya atau keluarganya tidak mengalami transformasi, hidupnya sama dengan kehidupan dunia, lalu komunitasnya,
Dan setelah keluarga, ada komunitas, kumpulannya juga tidak mengalami transformasi, maka kerajaan Allah itu hanya menjadi sebuah jargon saja, yang sesungguhnya tidak terjadi. Nah, realize eskatologi itu Allah dalam Yesus menyelamatkan kita, dan kita hidup di dalam keselamatan itu, dan keselamatan itu terus berkembang sehingga menjadi semacam jaminan bahwa kita semua pasti diselamatkan. Nah, lalu kapan penggenapannya? Kapan kedatangan kerajaan Allah secara penuh itu? Karena pemenuhannya itu terjadi pada saat Yesus datang kedua kali, dan kapan pemenuhannya itu rahasia. Itu sifatnya kerajaan Allah demikian. Nah, selanjutnya, bagaimana posisi Yesus dalam kerajaan Allah itu? Yesus itu menguasai masa kini. Kalau saya sebut masa kini berarti termasuk, saya hitung sejak zaman Yesus lahir ya. Artinya itu kita menyebutnya masa pada zaman sejarah kita, dan masa depan itu adalah masa yang tidak dapat kita jangkau. Yesus itu adalah inaugurasi kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu dikukuhkan ketika Yesus lahir di dunia. Saat Allah menjadi manusia yang tak terbatas, menubuh dalam yang terbatas, Allah datang di dunia. Pada saat itu, kerajaan Allah itu menjadi nyata. Yesus seringkali menggambarkan kerajaan Allah itu seperti benih, kerajaan Allah itu seperti ragi. Jadi setter awalnya itu yang ngeset kerajaan Allah itu adalah Yesus di dunia. Lalu Yesus sendiri adalah kerajaan Allah. Lalu Yesus hadir untuk kerajaan Allah yang kita baca tadi. Yesus memberitakan kerajaan Allah. Yesus mendemonstrasikan kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah itu? Itu tadi. Kasih, pengampunan, keselamatan yang didemonstrasikan Yesus ya. Pertolongan dari Tuhan, keberpihakan Tuhan ketika manusia tidak berdaya dengan keadaan hidupnya, Allah campur tangan, ada intervensi ilahi, itulah yang diperagakan oleh Yesus. Orang sakit disembuhkan. Orang lumpuh berjalan, orang buta dijelekkan, orang yang kesepian seperti Sakius itu kan dimarginalisasi ya secara sosial, dipinggirkan, dipulihkan haknya. Orang yang berdosa seperti perempuan yang ketahuan berzina dipulihkan kembali. Itu adalah intervensi Allah dalam kehidupan manusia. Dan Yesus mengutus bagi pemberitaan kerajaan Allah. Murid-murid, 70 murid diutus untuk pergi berdua-dua untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Apa yang diberitakan? Yang diberitakan adalah Allah peduli, Allah berpihak, Allah bekerja untukmu. Allah menolongmu, Allah memanggilmu, Allah menyelamatkanmu. Nah, di dalam kehidupan kita misalnya saat ini, apakah kerajaan Allah itu ada? Ketika kita selalu merasa, aku tidak akan takut. Jangan takut, jangan gentar hai jiwaku. Allah bersamamu. Itu berarti kerajaan Allah itu nyata. Tapi kalau di dalam kehidupan kita itu, kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, pakai logika saja, segala sesuatunya hanya dengan nalar, cara kita menyelesaikan persoalan juga ya sama dengan orang yang bukan Kristen, ya mungkin kerajaan Allah itu yang sudah hadir itu belum kita rengkuh, atau belum kita sadari, atau kita hidupi. Menurut saya ini berharga ya, karena banyak orang Kristen itu kan suka lupa bahwa ada Tuhan, itu suka lupa.
Orang kalau lupa ada Allah dalam hidupnya, ya dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia akan mencari pertolongan-pertolongan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dia akan frustasi, akan marah ketika diperlakukan tidak adil. Karena apa? Berupaya untuk mewujudkan keadilannya sendiri. Sementara orang yang sadar bahwa ada Allah, dia akan tahu bahwa Allah itu adil. Aku dijahati orang saat ini, oke, tapi ada Allah yang membela aku. Nah, tadi siang setelah ada percakapan ya, teman-teman dari Universitas Islam Sunan Ampel itu datang ke GKI Dasa. Sekitar 50 orangan. Mereka belajar ya, mereka bertanya excited sekali tentang Trinitas, tentang Alkitab, tentang keselamatan, tentang spiritualitas, dan setelah itu ada 3 kelompok mahasiswa yang mewawancarai saya. Mereka sedang membuat penelitian untuk skripsinya. Ada yang membuat penelitian tentang 6 rumah ibadah, karena saya termasuk yang menggagas ya pada saat itu. Saya kan ketua tim perizinannya GKI Wiyung. Lalu ada yang bertanya tentang problem GKI Citraland. Lalu yang menarik buat saya adalah penelitian, wawancara yang terkait dengan peristiwa peledakan bom Surabaya, terutama di GKI Dipo. Nah, ketika saya ditanya tentang apa dimensi hak asasi manusia yang dilanggar dalam peristiwa bom gereja di GKI Dipo, tiba-tiba saya teringat akan seorang ibu, seorang dokter ini. 5 hari setelah peristiwa bom GKI Dipo itu, kami menyelenggarakan Surabaya Guyub. Waktu itu Gus Durian bersama dengan beberapa organisasi lintas masyarakat ingin memberi kekuatan bagi GKI Dipo. Nah, pada saat itu betul-betul lumpuh GKI Dipo, mereka tidak tahu harus apa. Saya menghubungi Pendeta Claudia, saya berkoordinasi dengan Pak Daniel Hagi. Mereka berkata, wis, aku nggak tahu Pak Andri aturan, wis, pokoknya kita buka pintu, saya nggak tahu. Pada saat itu, saya minta teman-teman Gus Durian itu untuk membuatkan publikasi. Ya, rencananya ngundang 200 orang lah untuk menyemangati GKI Dipo supaya tidak trauma. Dan kawan-kawan yang Islam itu mau minta maaf karena bagaimanapun juga yang ngebom itu orang Islam. Tujuannya itu begitu. Nah, di desain publikasinya pada saat itu teman-teman Gus Durian tuh mengundang lalu memberi gambar seorang perempuan berjilbab yang memberi bunga mawar. Bagus sekali itu gambarnya itu. Nah, tapi sebelum dipublikasikan pada saat itu saya begini, tunggu. Saya tak tanya dulu ke kawan-kawan GKI Dipo. Apakah berkenan atau enggak dengan publikasi ini. Lalu saya tunjukkan, saya kaget dengan responnya. Pak, lek iso ojo gambar wong jilbaban. Kami masih trauma. Dan saya baru sadar, oh iya, karena pelaku bom itu kan bercadar ya, berjilbab. Dan setelah dibom itu, orang-orang GKI Dipo itu takut dengan kalau ketemu orang berjilbab. Mereka tahu bahwa tidak semua orang berjilbab itu jahat. Mereka tahu bahwa jilbab itu tidak ada hubungannya dengan teror. Tapi karena mereka baru saja mengalami teror, mereka masih trauma. Jangan-jangan saya kena bom. Lalu saya sangat memahami itu dan saya bicara dengan teman-teman Gus Durian. Waktu itu saya bicara dengan Gus Aan. Ini desainnya diganti ya. Karena justru nanti kalau publikasinya orang berjilbab bawa bunga, jemaat Dipo nggak mau datang. Saya bilang gitu. Dan mereka tanya, terus apa Pak Andri? Ya ganti gambar Raja Wali saja. Karena Raja Wali itu kan binatang yang mampu
terbang di atas badai. Ini badai terorisme, badai trauma. Kita mengajak orang terbang di atas badai. Ya wes, diganti. Lalu acara itu 5 hari sesudah bom, yang diundang 200, ternyata yang datang 1.700 karena kami ada absennya ya, dari 105 organisasi. Semua orang masuk gereja pada saat itu, dan setelah acara ada seorang dokter, Dokter Vita kalau tidak salah namanya, itu datang dan dia berkata begini, Pak Andri, tolong jangan hanya pikirkan kami, tapi pikirkanlah anak-anak pelaku teror. Nah, tadi saya menceritakan itu kepada mahasiswa UIN yang melakukan penelitian. Lalu ketika saya menceritakan itu, dia bertanya, lalu apa Pak? Apa hak asasi manusia yang dilanggar? Saya mengatakan, justru dalam peristiwa bom itu, bukan hanya hak asasi gereja sebagai korban yang dilanggar, tetapi juga hak asasi pelakunya. Karena pelaku itu adalah korban. Saya mengutip perkataan Dr. Vita itu, bahwa anak-anak teroris itu, dan bahkan seorang perempuan yang rela untuk melakukan bom bunuh diri, mereka juga adalah korban. Korban dari ajaran yang menyesatkan mereka. Korban bisa saja suaminya memaksa mereka. Karena kan saking groginya itu, ibu itu belum masuk gereja sudah meledak dulu kan. Sempat dihentikan oleh Pak Yesaya sih memang, tapi sudah meledak dulu. Jadi bisa saja pelaku-pelaku kejahatan di sekitar kita itu sesungguhnya mereka adalah korban kejahatan dari orang lain. Oleh karena itu, ketika ada kejahatan, bukan hanya yang jadi korban yang dilanggar HAM-nya, pelakunya itu sesungguhnya adalah korban pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kerajaan Allah itu prinsipnya bukan kerajaan yang mendatangkan pembalasan bagi orang-orang yang jahat dan seterusnya, gitu. Kan tadi saya menceritakan ini dalam hubungan kalau saya dijahati orang, lalu saya menggunakan kekuatan saya sendiri, ya pasti kalau tidak sangat marah, ya frustasi, ya apa ya, hilang kontrol. Karena saya melihat beberapa kali ya ada orang yang ditipu dan segala macam itu traumanya lama sekali, bisa bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun orang-orang yang kena tipu itu. Karena apa? Nggak rela. Ada juga orang-orang yang dijahati itu apa? Hidupnya itu penuh dengan kemarahan, dan justru di sanalah misi kerajaan Allah itu diuji atas kita. Apakah kita percaya bahwa Allah itu pasti menolong kita? Lalu apakah kita percaya bahwa Allah itu punya caranya sendiri untuk mendatangkan keadilan, dan keadilannya itu sungguh berbeda dengan yang kita harapkan. Yang kita harapkan kan orang yang jahat terhadap kita ya dihukum, itu harapan kita kan. Wes, bukan hukum manusia, tak serahkan ke hukum Tuhan. Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan adalah kalau yang menghukum Tuhan itu lebih berat gitu. Tapi sebetulnya dalam konsep kerajaan Allah tidak demikian. Keadilan Allah itu melampaui rasa sakit pribadi kita atau sentimen pribadi kita, tetapi keadilan yang benar-benar adil dan memulihkan. Kata Allah sebagai hakim itu bukan hakim yang memutuskan orang bersalah atau tidak bersalah saja, tapi peran hakim itu adalah mendudukkan segala sesuatu pada tempat yang benar. Ibarat puzzle gitu ya. Dalam puzzle, ini kebetulan di depan saya ini ada puzzle nih, kecil-kecil gitu. Ini puzzle yang kecil-kecil ini bikin frustasi kalau anak saya main tuh lama nggak selesai. Tapi aktivitasnya apa? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam kehidupan juga gitu. Allah sebagai hakim itu adalah Allah mendudukkan, Allah menempatkan segala sesuatu di tempatnya. Dan itu adalah iman akan kerajaan Allah.
Nah, masa depannya realisasi kehendak Allah. Kapan itu? Kapan Pak kehendak Allah itu direalisasikan? Tadi di awal saya mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bersifat misteri. Walaupun sudah datang, sedang datang, dan akan datang, tetapi akan datang dan genapnya kapan? Misteri. Termasuk realisasi kehendak Allah secara finalnya pun juga misteri. Dan itu terjadi kapan? Ketika Yesus datang untuk kedua kali. Dan di dalam kerajaan Allah juga terikat satu paket dengan hidup kekal. Ini apakah gambar saya? Oh, saya off cam kok ya, ya nggak apa-apa. Jadi terikat dengan hidup kekal. Oleh karena itu, ajaran tentang kerajaan Allah ini yang merupakan topik yang sangat dominan di dalam Alkitab harus terus-menerus kita dengungkan, kita hidupi. Dan kerajaan Allah yang adalah kuasa, pemerintahan Allah, menyelamatkan, berwujud itu dalam lingkungan dan suasana hidup yang di dalamnya terdapat kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, pemulihan, dan pembaharuan iman. Saya sudah menjelaskan tentang artinya, saya juga memberikan contoh-contoh tentang bagaimana kerajaan itu nyata di dalam kehidupan kita. Slide terakhir, supaya nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Nah, di masa kini, pewartaan kerajaan Allah bukan hanya sekedar pewartaan agama. Karena apa? Yesus itu datang untuk memberitakan kerajaan Allah, dia memberitakan dengan memberi hidupnya secara penuh. Ia memberikan kehidupannya secara penuh, tidak tanggung-tanggung. Maka Yesus bukan hanya memberitakan, tetapi memberikan hidupnya. Maka pewartaan kerajaan Allah juga bukan sekedar bagaimana supaya orang lain masuk Kristen. Jauh lebih besar dari itu. Ya. Namun juga proklamasi yang menyentuh segala aspek kehidupan kita. Seperti yang tadi sudah saya ungkapkan dan contohkan. Karena itu di masa-masa yang sekarang ini kan masa pemulihan ya, kita semua mulai bangkit, segala sesuatu mulai beranjak lagi, dunia usaha terus menggeliat, kegiatan-kegiatan gereja juga mulai muncul, kita menyesuaikan diri lagi, mumpung kita dalam masa pemulihan, restorasi, mari kita sadari apakah kehidupanku itu ikuti gereja. Apakah kehidupanku itu sudah berpadanan dengan kerajaan Allah? Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang jika ada dari Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau bertanya, saya persilahkan.